Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Farah Jaslin? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan dalam setiap hari-harinya. Biasanya yang menjadikan kita itu tidak bahagia dalam keseharian kita adalah karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita dan kita melupakan urusan akhirat kita. Kita tidak dilarang, kita boleh untuk mengejar dunia kita. Tetapi kita jangan sampai lupa dengan akhirat kita karena dunia yang kita kejar tersebut. Jangan lupa untuk selalu membaca 1 atau 2 ayat dalam setiap harinya. Agar kita bisa merasakan keseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Kita juga tidak boleh terlalu mengejar akhirat sehingga kita melupakan dunia kita. Keduanya harus saling berjalan beriringan ketika kita masih hidup di dunia ini. Teman-temanku sekalian, oleh karena itu hari ini kita akan membaca 1-2 ayat yang semoga bisa menjadi penyemangat hari kita. Di ayat 21 sampai 22 surah Yunus yang berada di juz 11. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami membuat manusia merasakan suatu rahmat sesudah kesulitan menimpa mereka, ternyata mereka mempunyai makar untuk menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas makar itu. Sesungguhnya utusan-utusan kami mencatat makar yang kalian lakukan itu. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kalian berada di dalam kapal, dan berlayarlah kapal itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai menerpanya, dan datanglah pula gelombang mengepung mereka dari segenap penjuru. Dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata. Dan mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Masya Allah, ayat yang begitu indah yang menjadikan hati kita terkagum oleh untaian-untaian ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Teman-temanku sekalian, di ayat ini mari kita belajar bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nikmat tersebut dicabut, maka marilah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakannya dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Seperti mata kita, telinga kita, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat penglihatan ini, maka mari teman-temanku sekalian, mari kita melihat yang baik-baik. Mari kita senantiasa melihat Al-Quran kita sebelum mata kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan dari mata ini diberikan kepada kita adalah untuk kita gunakan melihat ayat-ayatnya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kami membuat manusia merasakan suatu rahmat sesudah kesulitan menimpa mereka, ternyata mereka mempunyai makar untuk menentang ayat-ayat kami. Iya, begitulah kita. Saat ini banyak kita lihat orang-orang yang diberikan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, tetapi banyak di antara mereka yang sangat jarang untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Boleh jadi karena kesibukan dunianya, boleh jadi karena hawa nafsunya lebih condong, lebih mempengaruhi dirinya, sehingga ia kalah, sehingga ia tidak mampu menggunakan nikmat penglihatan tersebut untuk menghasilkan amal dalam kehidupannya. Teman-temanku sekalian, jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Saat azan berkumandang, mari kita lawan hawa nafsu kita yang selalu ingin tidur, yang masih ingin tidur. Ayo kita lepaskan sejenak ya rasa lelah kita itu. Mari kita angkat kepala kita itu dan istirahatkan di atas sajadah kita. Pelan-pelan kita mengangkat tubuh ini, mengambil air wudhu, lalu kita menegakkan sholat di tengah malam ketika orang-orang sedang tertidur lelapnya. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya. Kenapa? Karena di saat itu sangat sulit ya untuk mengerjakan sebuah amal soleh seperti sholat, seperti mengaji. Karenanya pahalanya sangat besar ketika salah satu di antara kita atau kita semuanya bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk tidur dan bangun mendirikan sholat malam. Kalau misalnya kita tidur di siang hari, tidak terlalu sulit untuk kita bangun mengerjakan sholat zuhur ataupun asar. Tetapi kalau saat waktu malam, itu sangat sulit untuk kita membuka mata ini untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu banyak ya teman-teman sekalian, ya. Selain sholat, membaca Al-Quran, sedekah, mari kita menghitung sudah berapa banyak amal-amal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Minimal kita jangan meninggalkan membaca Al-Quran 1 atau 2 ayat setiap harinya. Dengan merenungi maknanya dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar kita menjadi lebih baik di hari itu. Contohnya seperti di ayat ini. Ya. Jangan sampai kita nantinya baru menyesal ya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada sebuah musibah yang menimpa kita, yang menyebabkan mata kita ini kehilangan penglihatannya. Baru kita menyesal, kenapa dulu saat aku memiliki penglihatan yang baik, aku tidak menggunakannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa aku tidak menggunakannya untuk menambah amal soleh agar aku semakin dekat dengan Penciptaku, dengan Allah yang menciptakanku, dengan Allah yang memberikan mata ini. Dialah yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kalian berada di dalam kapal dan berlayarlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai menerpanya, dan datanglah pula gelombang mengepung mereka dari segenap penjuru. Dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata. Ya,
Jangan sampai kita baru mau beribadah kalau nyawa sudah berada di tenggorokan. Jangan sampai kita baru mau bersedekah, baru mau membaca Al-Quran, baru mau melaksanakan sholat malam, kalau kita sudah sulit untuk berdiri, sudah tua, sudah sakit-sakitan di usia muda kita, ya, banyak yang kemudian melalaikan masa mudanya karena merasa banyak hal yang mereka bisa kerjakan, sehingga mereka melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah masa mudamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-temanku sekalian, karena salah satu golongan yang akan dinaungi di hari kiamat kelak adalah seorang pemuda yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan waktunya untuk menangis, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana ibadah-ibadah kita yang lain, ya, kebersihan kita. Apakah kita, ya, sebagai seorang mahasiswa, ya, atau pelajar, kita jangan hanya melihat atau memperdulikan persoalan skripsi, makalah, tugas-tugas kuliah kita, tetapi mari kita juga belajar menjaga kebersihan kita, ya. Membersihkan kamar kita, disiplin, ya. Jangan sampai kita melalaikan yang namanya kebersihan, teman-teman sekalian, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita tidak bisa sholat dengan pakaian yang kotor, ya, dengan kondisi yang tidak bersih. Nah, itu semua harus kita perhatikan mulai hari ini, teman-temanku sekalian. Semoga yang sedikit ini bisa kemudian kita amalkan, ya, bisa kita pahami, bisa kita renungkan. Sudah berapa banyak, ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjaga mata kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih hari ini di tengah gempuran media sosial yang semakin memudahkan orang-orang untuk mengakses segala macam. Mari kita memfilter apa yang bisa kita lihat, apa yang tidak boleh kita lihat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.